Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat datang di video hari ini. Pada video hari ini bersama Bu Laras Pratiwi, kita akan belajar bab 5, yaitu fenomena menarik dalam teks eksplanasi. Jadi pada video hari ini kita akan belajar bab kelima, yaitu teks eksplanasi. Sebelumnya, apa pengertian dari teks eksplanasi? Mengapa teks eksplanasi ini harus kita pelajari? Mari simak bersama-sama. Pada video hari ini kita akan membahas tentang pengertian, ciri teks eksplanasi, struktur dan bahasa pada teks eksplanasi, dan bagaimana caranya kita menulis teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa, baik itu peristiwa alam, sosial, maupun budaya. Jadi pada teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan bagaimana proses suatu kejadian, peristiwa, baik itu peristiwa alam, peristiwa sosial tentang masyarakat, dan budaya pada masyarakat. Adapun ciri-ciri dalam teks eksplanasi yang pertama menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu pada suatu peristiwa baik itu alam, sosial, maupun budaya. Yang kedua, adanya kalimat aktif dan kalimat pasif. Bedanya kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang diucapkan oleh si penulis itu sendiri. Dan biasanya kalimat aktif ditandai dengan tanda petik 2. Dan kalimat pasif adalah sebaliknya. Berarti kalimat yang diucapkan kembali oleh si penulis. Jadi ada narasumber yang mengungkapkan suatu ide atau gagasan. Nah, pasif adalah si pengarangnya itu mengulang kembali perkataan dari si pembicara. Ciri yang ketiga, menggunakan kalimat tanya dan kalimat berita atau kalimat menginformasikan. Yang selanjutnya, menggunakan penjelasan suatu proses atau bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Yang kelima, menjelaskan alasan atau penyebab peristiwa itu terjadi. Biasanya menggunakan kalimat tanya mengapa. Nah, ciri yang terakhir adalah berdasarkan hasil penelitian. Nah, pada teks eksplanasi ini bersifat fakta atau informasinya realitas sesuai dengan kejadian. Jadi, tidak berdasarkan imajinasi seseorang, tapi nyata digambarkan langsung dari suatu kejadian. Yang kedua adalah menelaah isi, struktur, dan kaidah pada teks eksplanasi. Nah, di sini ada gambaran, jadi kita nanti akan menelaah isi dalam teks eksplanasi, strukturnya apa saja, dan kebahasaan apa saja yang ada di dalam teks eksplanasi. Adapun isi pada teks eksplanasi dibagi menjadi 3. Bisa peristiwa alam, misalnya banjir, longsor, gunung meletus, dan sosial, yaitu berhubungan dengan masyarakat, kemasyarakatan, dan budaya. Budaya itu bisa nilai moralnya, nilai-nilai adat yang ada dalam suatu wilayah. Adapun struktur pada teks eksplanasi, struktur eksplanasi dibagi menjadi identifikasi fenomena atau biasanya nanti juga pernyataan umum. Selanjutnya ada rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian dan ulasan ini sama saja, nanti bisa disebut juga rangkaian peristiwa. Terus struktur yang terakhir itu adanya simpulan atau biasa juga disebut dengan penutup. Pun contoh dari analisis teks struktur sebagai berikut. Analisis struktur. Di sini ada contoh teks eksplanasi gempa bumi. Nah, pernyataan umum itu berisi pengertian
dari gempa bumi. Nah, di sini gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Nah, ini merupakan kalimat definisi atau kalimat pengertian. Berisi bisa 1 paragraf atau 2 paragraf. Nah, yang selanjutnya ada deret penjelas. Deret penjelas ini dapat berupa penyebab dari terjadinya gempa bumi. Jadi nanti pertanyaannya bisa bagaimana atau mengapa. Nah, di sini coba kita baca kalimat pertamanya. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Nah, baru dijelaskan tektonik itu yang bagaimana, gempa vulkanik itu yang bagaimana. Pertegas lagi ya, bahwa deret penjelas ini adalah bagian yang berisi penyebab, sebab akibat dari terjadinya gempa bumi atau dari fenomena yang dijelaskan pada paragraf 1. Terus selanjutnya interpretasi atau kesimpulan. Kesimpulan berisi tentang rangkuman dari deret penjelas dan pernyataan umum. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Nah, jadi bisa berupa simpulan dari 2 paragraf tadi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi dibagi menjadi 4 bahasa, yaitu konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kata benda, dan istilah teknis. Nah, bisa kita jelaskan bahwa konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang berisi sebab akibat. Nah, konjungsi kronologis bisa konjungsi waktu. Kata benda berarti kata pembendaan. Kalau istilah teknis adalah istilah bidang ilmu. Coba perhatikan, pola pengembangan kronologis akan banyak menggunakan konjungsi kronologis seperti kemudian, akhirnya, selanjutnya, sekarang, sebelumnya, terus selanjutnya, seperti itu. Pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat biasanya menggunakan kata sebab, karena, akibatnya, dikarenakan, disebabkan. Menggunakan kata peristilah atau teknis bisa misalnya dari industri pariwisata atau otomotif sektor pertanian. Nah, jadi menggunakan ilmiah, bidang ilmiah. Misalnya kalau dalam alam vulkanik, tektonik. Nah, itu istilah dalam bidang ilmu. Terus menggunakan kata benda, tapi dalam benda fenomena. Contohnya angin, tata surya, gerhana matahari, seperti itu. Jadi menggunakan kata benda yang berkaitan dengan fenomena alam atau sosial atau budaya. Selanjutnya, menulis teks eksplanasi. Pola pengembangannya bisa menggunakan kausalitas, kronologis, atau semacamnya. Nah, langkah menulisnya, kamu harus menentukan topik terlebih dahulu, habis itu mencari informasi berdasarkan dari narasumber. Selanjutnya, kamu mengembangkan kerangka tersebut seperti itu.